Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat ketemu lagi saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabatnya, teman-teman, sedulur semuanya. Terima kasih atas supportnya pada tayangan-tayangan sebelumnya. Semoga itu menambah kami berkreatif lagi membuat isi konten, sehingga lama-kelamaan akan lebih bagus gitu kira-kira ya. Syukur alhamdulillah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi banyak hal kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan dengan semangat yang amal baik lah kira-kira begitu ya, semangat untuk mengerjakan amal-amal soleh dengan terus menebar kasih sayang, menebar kemanfaatan dan kemaslahatan secara luas. Syukur alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi bagi yang masih mengikuti saluran ini. Saya berharap kontribusinya, baik itu like, subscribe, dan komennya, supaya kita lebih bisa dialogis lagi, lebih baik secara teknis. Salam salawat semoga selalu tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang memberi inspirasi kepada kita semuanya untuk yang saya katakan tadi, menebar kasih sayang, melakukan hal-hal yang mempunyai kemanfaatan secara luas begitu kira-kira. Termasuk dalam kali ini saya berharap ini juga nanti ada manfaatnya secara luas bagi yang mengikuti saluran saya ini. Semoga bisa ada manfaat dan penerapannya kemudian. Kali ini saya ingin ngambil judul pelapisan sosial gitu ya. Yang itu berarti maknanya bisa kita tangkap bahwa masyarakat itu berlapis-lapis gitu kira-kira. Ya memang berlapis-lapis. Seperti juga lapisan-lapisan yang Anda bisa lihat, tetapi mari kita lihat, mari kita kaji, mari kita urai. Paling tidak untuk menggambarkan lapis-lapis itu kelazimannya atau biasanya ada dua bentuk ya. Yang pertama dengan bentuk lingkaran, yang kedua bisa dengan bentuk segitiga sama sisi atau sering disebut dengan piramida. Soal piramida terbalik dan itu nanti soal subjudul lain. Tapi bahwa saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semuanya, sedulur semuanya, penggambaran atas lapisan-lapisan masyarakat itu, kalau contohnya dengan gambar lingkaran gitu kira-kira ya, itu kan kalau lingkaran itu ada lingkaran paling kecil di tengah yang disebut inti atau sentralnya, ada lingkaran-lingkaran sesudahnya, berarti lingkaran ring kedua atau lapisan kedua begitu, ada lapisan-lapisan berikutnya yang secara urut itu akan menunjukkan bahwa itu ada lapisan-lapisan yang pasti peran dan fungsinya berbeda gitu kira-kira. Kita bisa lihat misalnya nanti dengan istilah sentra atau periferi misalnya, orang mengkategorikan masyarakat yang periferi itu adalah masyarakat pinggiran yang tidak terjangkau atau kurang terjangkau oleh kekuasaan, oleh model-model pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan begitu. Sebaliknya di titik inti atau core-nya itu sangat syarat dengan kalau
kita tidak malu mengatakan ya kira-kira akan berlimpah atas kekuasaan di situ, baik hasil pembangunannya maupun bagi-bagi fasilitasnya. Itu untuk membedakan antara lingkaran gitu ya. Toh nanti juga bisa dikatakan misalnya dengan model atau pengabstraksian lingkaran itu ada ring 1 misalnya, ada ring 2, ada ring 3 dan seterusnya, itu untuk menunjukkan bahwa lapis-lapis itu sebetulnya ada dan peran-perannya pasti berbeda, plus tanggung jawabnya. Yang lebih agak jelas lagi ketika kita bicara soal struktur kekuasaan ya, karena ada segitiga sama sisi atau piramida yang di pucuknya itu disebut level atas atau level tertinggi ya. Di bawahnya ada level tengah atau level middle, dan di bawahnya ada level bawah atau grassroots atau lapisan yang akar rumput gitu kira-kira. Jadi antara lingkaran dan segitiga atau piramida sebetulnya sama, cuman kalau dengan segitiga kita bisa menunjukkan strataknya, tinggi rendahnya. Paling atas mana, di bawahnya apa, di bawahnya lagi apa, dan seterusnya itu bisa dilihat. Oleh karena saudara, dengan struktur kekuasaan yang 3 lapis saya bagi tadi, yang berupa segitiga piramida ya, itu berarti ada level elit. Nah, itu berarti lapis atas, sehingga atas peran ke perilakunya, prakteknya dan sebagainya itu kelas-kelas elit itulah. Kemudian ada yang kelas menengah, middle class, orang bilang begitu. Kelas menengah yang sebetulnya tidak terlalu elit banget, tidak terlalu atas banget, tetapi juga tidak terlalu bawah sekali, sehingga ada di tengah-tengah. Dan kelas bawah yang pasti orang akan mengasumsikan atau mengasosiasikan bahwa kelas bawah ini kelas masyarakat luas, masyarakat miskin gitu, rakyat kecil, wong cilik dan seterusnya, itu pasti konotasinya ada di level seperti itu. Dan memang kenyataannya begitu, bahwa ada rakyat yang sekian, misalnya di kita ini berapa rakyat? 270 jutaan ya. Itu paling sekitar berapa persennya, 0,1 atau 0,5 sampai 5% itu kelas-kelas elit yang mungkin 7,5 atau 10% itu kelas tengah, dan yang selebihnya itu kelas rakyat, kelas bawah, akar rumput. Makanya di hampir setiap negara ya, taruhlah itu ya, di Indonesia ada sekian ratus juta tadi, pucuk pimpinannya ya satu, presiden ya satu. Dimanapun, di negara terkecil, misalnya seperti apa yang dulu pernah ramai itu, Nauru ya, di lepas pantai Australia itu juga meskipun penduduknya tidak sampai 15 ribuan, tetapi juga ada stratak-stratak seperti itu, ada presiden, ada kabinet, ada menteri-menteri, ada petinggi-petinggi dan seterusnya. Tidak berbeda jauh. Apalagi dengan negara yang paling gede misalnya, seperti Rusia atau Cina yang paling banyak penduduknya. Ya sama, presiden, ada perdana menteri atau ada konselor dan seterusnya, itu yang menunjukkan istilah level 1 pada belakangan ini. Kalau dulu ya mungkin ada raja ya. Di beberapa tempat masih ada raja ya. Di Inggris, Belanda, di Belgia masih berupa kerajaan. Ya, tidak masalah. Tapi bahwa rajanya tetap satu, perdana menterinya tetap satu, presidennya tetap satu. Kalau kita mundur lagi, kaisar misalnya, ya tetap satu, Firaun ya tetap satu, karena itu sebenarnya jabatan ya, jabatan dalam struktur kekuasaan. Antara jabatan-jabatan yang top level itu tadi, dari semuanya sampai sekarang kita dapati ya, kita temui bahwa struktur kekuasaan seperti itu.
tidak bisa dipungkiri lagi. Di kemanajemenan misalnya di perusahaan atau di industri itu juga sama. Yang namanya presiden direktur ya satu. Bawahnya itu sampai dengan office boy misalnya, itu level-level yang yang terus secara jumlahnya banyak, karena kan bentuknya segitiga gini, secara jumlahnya banyak tetapi secara kekuasaan semakin sedikit. Apalagi misalnya di kepemerintahan, ya kalau lebih detail lagi misalnya di Jawa Tengah contohnya. Jawa Tengah ya gubernur satu untuk mewakili atau untuk memimpin sekian juta. Berapa juta itu kalau di sekitar 30-an juta. Dan provinsi-provinsi yang lainnya, gubernurnya cuma satu. Bupati, wali kota juga satu. Di militer juga terjadi seperti itu. Ada strata kekuasaan, ada struktur kekuasaan, ada panglima, ada perwira-perwira yang ini, yang terus di bawahnya ada pangdam, ada apa, dan rem dan dim dan ramil dan seterusnya sampai dengan level atau pangkat paling rendah. Itu juga bisa kita gambarkan bahwa sekian ratus ribu hanya diwakili atau dipuncai oleh seorang panglima. Polisi juga begitu, hampir semuanya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan ini bisa dilihat semakin ke atas semakin sedikit, semakin ke atas semakin dikit menjadi elit dan top, gitu, paling puncak. Untuk menggambarkan tadi yang saya sampaikan tadi, itu struktur kekuasaannya. Kalau struktur kepemilikan itu ada perbedaan karena ada abstraksinya juga beda ya, dipakai segitiga kebalik atau piramida terbalik. Jadi kalau struktur kekuasaan itu segitiganya begini, kalau struktur kepemilikan begini, semakin ke bawah semakin sempit. Itu menunjukkan bahwa yang level atas itu secara kepemilikan, harta, kekayaan, kapital, dan seterusnya, itu material itu banyak. Semakin sedikit kelas menengah, semakin sedikit semakin paling bawah, paling dasar semakin ngeri lagi. Bayangkan misalnya satu orang top leader bisa dibandingkan kepemilikannya dengan sekian ratus juta orang, bisa dibandingkan begitu. Contoh paling gampang ketika kita melihat struktur kepemilikan yang seperti itu di Indonesia misalnya, ada 10 orang pengusaha terkaya di Indonesia. Itu kan berarti dari 10 orang dari 270-an juta. Berapa persen? 0, kemudian ada lagi 100 orang terkaya di Indonesia. Berarti ada 100 orang dari sekian ratus juta orang. Berarti sebegitu itu. Itu untuk melihat, untuk menggambarkan bahwa kecil atau jumlahnya sedikit, tetapi kepemilikannya sangat banyak. Bisa dibilang kebalik, ya, namanya juga piramida terbalik. Yang rakyat pasti kalau bisa kita contohkan misalnya rakyat yang kebanyakan itu paling punya sawah 0,5 hektar, ya. Itu sudah lazim, sudah umum. Yang punya 2 hektar itu sudah sangat jarang, padahal standar minimal itu kan, kalau di Undang-Undang Pokok Agraria mengendaki standar minimal saja tidak ada. Rata-rata punyanya hanya setengah hektar, bahkan hanya beberapa hasta, itu nggak ada setengah hektar. Dibanding dengan misalnya seorang pengusaha nasional yang mempunyai ratusan juta hektar di luar Jawa, ini kan sangat bisa dilihat ya, ada rakyat yang bagian paling bawah grassroots itu hanya punya, taruhlah saya bikin agak maksimal 1 hektar, tetapi yang paling atas jumlahnya orangnya hanya beberapa gelintir saja, punya ratusan juta hektar.
Itu seperti itu. Untuk itu kita bisa lihat, kita bisa urai bahwa struktur kekuasaan itu gambarannya adalah segitiga sama sisi atau piramida, tetapi kalau struktur kepemilikan itu piramida terbalik, dibalik. Sehingga kita bisa lihat antara kita nanti bisa memaknakan bahwa kondisi seperti itu sungguh sangat senjang gitu ya, sungguh sangat timpang karena sedikit orang tetapi memiliki banyak kapital, banyak orang tetapi hanya memiliki sedikit kapital. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan supaya ini judul kali ini pelapisan sosial ini bisa menggambarkan Anda semuanya, saudara-saudara semuanya, sahabat semuanya, bahwa pelapisan seperti itu dan kita tidak bisa merubah sepertinya. Kita hanya bisa menangkap bahwa ada kondisi-kondisi sosial yang seperti itu. Untuk prakteknya atau aplikasinya atau keterpengaruhannya bisa jadi nanti di sesi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa kami berharap ada supportnya, ada dukungannya, baik itu like, subscribe atau bahkan komen ya, sehingga akan lebih maju lagi. Kurang lebihnya begitu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.